Baik, jadi sebelum kita melakukan penginputan data di portal data KKP, langkah pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pengisian data produksi di lembar kerja atau Excel bantuan yang telah saya sediakan. Jadi tujuannya di sini adalah untuk memudahkan nanti penginputan di portal data, karena biasanya data yang dimiliki kabupaten kota itu hanya berupa data produksi atau mungkin ada beberapa yang sudah memiliki data luas lahan produktif per jenis ikan. Tapi nanti yang akan diinput di portal data itu bukan data produksinya saja, tapi terkait luas lahan produktif, kemudian produktivitas, harga ikan, FCR, pakan, dan agregat benihnya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengisi Excel bantuan ini sehingga nanti kita tinggal setelah diisi semua sampai Desember, nanti kita tinggal menginput di portal data KKP, tinggal di copy paste saja. Nah, untuk langkah pertama, ini saya sudah punya data PDRB Kabupaten Bukit Tinggi untuk tahun 2025. Mungkin kita langsung saja. Nah, kita langsung isi di sini untuk provinsinya Sumatera Barat. Kemudian kabupaten kotanya Kota Bukit Tinggi. Lalu kita isi jenis wadahnya apa saja. Untuk yang Kota Bukit Tinggi ini jenis wadahnya semuanya di kolam air tenang. Jadi kita isi di sini, kita ketik kolam air tenang. Lalu untuk ikannya ada ikan mas, ikan nila, kemudian ada ikan lele. Untuk harganya ini ada di harga 30.000 untuk ikan mas, ikan nila juga 30.000, dan untuk ikan lelenya 17.000. Lalu kita isi produksinya. Untuk produksi di sini satuannya ton. Kita lihat untuk data PDRB-nya, ya satuannya juga ton, jadi kita bisa langsung input di sini. Kalau satuannya masih kilogram, kita bisa bagi 1000 dulu. Nah, kita bisa langsung isi dari bulan Januari. Ini untuk Januari produksinya 2,6. Nah, untuk pengisian koma di Excel bantuan ini terbalik Bapak Ibu. Jadi kalau dia koma, kita ganti dengan titik seperti ini. 2,6 kita baca, tapi kita ketiknya 2.6. Karena nanti ketika kita ketiknya 2,6 itu akan terbaca sebagai teks, tidak sebagai angka. Nanti tidak mau terjumlah ya hasilnya. Jadi kita perlu ganti dengan titik. Kemudian untuk ikan nilainya 7,9, 5,3 untuk ikan lele. Nah, kita juga bisa langsung copy saja. Kita bisa Ctrl Shift down, kemudian nah seperti ini. Kita copy, Ctrl C, kemudian klik di bagian Februari ini, klik kanan, kemudian pilih tempel khusus hanya nilai. Nah, nanti akan seperti ini. Kita cek totalnya 258,1. Kita cek lagi, ini totalnya 258,1. Oke, sudah sesuai ya Bapak Ibu. Kemudian sebentar. Nah, kemudian setelah mengisi sheet rekap produksinya, kita lanjut ke pengisian data populasi. Nah, data populasi ini berisi jumlah RTP, jumlah pembudidaya, dan luas lahan yang dimiliki atau luas lahan potensi di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2025. Nah, untuk jenis wadahnya di sini menyesuaikan dengan mengacu pada jenis wadah yang diisi di bagian rekap produksi. Jadi kalau misal tadi kan jenis wadahnya hanya kolam air tenang. Kalau misal kita ternyata ada jaring apung laut, nanti otomatis di data populasi juga langsung muncul jaring apung laut seperti itu. Nah, kita bisa isi di sini sesuai dengan data yang ada di kabupaten kota. Saya asumsikan 316, kemudian pembudidaya juga. Oh ya, untuk pembudidaya di sini tidak boleh melebihi jumlah RTP tidak boleh melebihi jumlah pembudidaya. Jadi jumlah pembudidayanya harus sama dengan jumlah RTP atau lebih dari jumlah RTP.
misal saya asumsikan sama antara jumlah RTP dan pembudidaya. Kemudian luas lahan yang dimiliki saya asumsikan 10 hektar. Lalu setelah mengisi rekap produksi, kemudian data populasi, selanjutnya kita mengecek rincian pada masing-masing bulan. Kita cek dari 01, ini maksudnya bulan Januari. Kita cek rekapannya, rinciannya. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini Bapak Ibu. Tadi kan kita di depan hanya mengisi jenis wadah, komoditas, kemudian produksi dalam ton. Nah, nanti pada lembaran kerja per bulannya nanti akan otomatis mengisi sesuai dengan apa nanti yang akan diinput di portal data. Jadi ada produksinya dalam kilogram, kemudian ada produktivitas dengan satuan kilogram per meter persegi. Jadi maksudnya produktivitas di sini untuk jadi berapa kilo produktivitas ikan mas per meter perseginya, seperti itu. Kemudian ada luas lahan produktif. Harganya juga mengacu pada rekap produksi tadi. Kemudian ada nilai, yaitu perkalian antara harga dan total produksi. Kemudian ada FCR, berapa pakan yang diperlukan untuk memproduksi 1 kg ikan mas, seperti itu. Kemudian ada pakannya, ada size ikan berapa ekor per kilo untuk panennya. Kemudian ada SR-nya atau tingkat kelangsungan hidupnya, lalu ada agregat benihnya. Nah, nanti yang akan diinput di portal data itu di bagian sini ada di bagian sheet produksi dan sheet surplus. Nanti di bagian halaman produksi yang perlu diinput itu adalah produktivitas, kemudian luas lahan produktif dan harga. Nah, untuk di bagian surplus nanti yang diinput adalah FCR dan agregat benihnya. Jadi sebelum kita menginput di portal data, Bapak Ibu sesuaikan dulu di sini terkait produktivitas, FCR dan size-nya. Karena ini langsung otomatis terisi sesuai dengan master datanya. Tapi masih bisa Bapak Ibu sesuaikan. Misal ikan mas menurut Bapak Ibu ini terlalu tinggi untuk FCR di Kota Bukit Tinggi, bisa diganti disesuaikan, misal 1,2 seperti itu. Kemudian untuk size-nya juga, misalkan ikan mas itu size-nya untuk di Kota Bukit Tinggi size panennya 7 ekor per kilo, kita bisa ganti dengan 7 seperti itu. Kemudian untuk SR-nya juga bisa disesuaikan lagi. Lalu untuk luas lahan produktif di sini langsung otomatis terisi. Nah, tapi apabila Bapak Ibu memiliki data luas lahan produktif per jenis ikannya, bisa langsung diganti saja. Misalkan Bapak Ibu untuk ikan mas di kolam air tenang itu punya luas lahan produktifnya 1000 meter persegi, tinggal diganti saja dengan 1000. Nah, nanti otomatis produktivitasnya akan langsung disesuaikan juga. Nah, seperti ini. Tadi kan produktivitasnya 4, sekarang karena kita ganti luas lahannya menjadi 1000, dia produktivitasnya menyesuaikan jadi 2,6. Nah, sebagai catatan juga Bapak Ibu, jadi untuk luas lahan produktifnya itu ketika kita melakukan penginputan di portal data itu tidak bisa atau tidak boleh ada angka di belakang koma. Jadi misal seperti ini, yang ikan lele ini kan 353, mungkin kita bisa bulatkan menjadi 354 atau 350 atau mungkin 355 seperti itu. Saya mau bulatkan misal jadi 350. Kalau dicek di sini ketika kita ubah jadi 350, produktivitasnya ada banyak angka di belakang koma. Mungkin saya mau sesuaikan lagi jadi 300. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk produktivitas ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah kalau ada angka di belakang koma, ada banyak angka di belakang koma, karena masih tetap bisa diinput di portal data KKP. Nah, ketika sudah selesai, yang penting ini luas lahan produktifnya tidak boleh ada angka di belakang koma. Kalau sudah seperti ini sudah bisa kita input di aplikasi portal data.
Nah, untuk harga juga Bapak Ibu bisa sesuaikan. Tadi kan langsung mengacu ke harga yang kita isi di rekap produksi, tapi kan mungkin bisa jadi setiap bulan itu ada fluktuasi harga, jadi tiap bulan masih bisa disesuaikan untuk harganya. Nah, mungkin sekian untuk tata cara pengisian Excel bantuan ini. Setelah ini Bapak Ibu bisa langsung mengisi di portal data KKP.